Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya Zovan ternyata menemukan jackpot saat membeli rumah di ibu kota Feiyun. Setelah itu Zovan menyembuhkan gadis yang ia temukan itu, atau Sange temukan itu. Dan di sana ada sedikit drama dengan para penjaga kota. Lalu hari ini Zovan akan kembali memainkan sebuah drama untuk meluluhkan hati si gadis. So, langsung aja check it out ke bonusan di hari Selasa. Part 165. Part kali ini aneh ambil dari bab 857 sampai dengan 859. Setelah para penjaga pergi meninggalkan halaman rumah Zovan, wanita itu tampak menghela nafas lega. Oke, karena penjaga sudah pergi, saatnya untuk mengantar tamu kita pergi, kata Zovan sambil menarik wanita itu keluar dari gerbang rumah. Hei, apa yang kau lakukan? Kata wanita itu. Apa yang kulakukan? Bukankah sudah kau dengar tadi, jika kami bertemu dengan orang yang mencurigakan, cepat pergi untuk melapor atau buat kegaduhan, tambah Sange. Mereka berdua kemudian tertawa, dan Zovan kemudian berkata, kau adalah orang yang mencurigakan, dan mengusirmu adalah hal yang sangat murah, karena kami tidak melaporkanmu. Jadi segeralah pergi dan jangan bawa-bawa nama kami di masa depan. Wanita itu terkejut dan dia tidak menyangka akan diperlakukan seperti ini sekarang. Dia akhirnya diusir begitu saja. Dan saat dia berbalik, Zovan sudah menutup pintunya. Wajah wanita itu segera menjadi panik dan berteriak, "Hei, tunggu, apa yang ingin kalian lakukan? Para penjaga masih ada di dekat sini." Aku tahu mereka masih ada di dekat sini, tapi memangnya kami peduli, kata Zovan yang kemudian tertawa bersama dengan Sange. Bajingan, sepertinya kalian sudah bosan hidup. Aku bisa saja membunuh kalian, bahkan sebelum para penjaga itu kembali, teriak wanita itu dengan penuh amarah. Tapi Zovan menyeringai dan dia pura-pura takut. Oh senior, sebelumnya kita tidak punya dendam di masa lalu. Bahkan kami telah menyelamatkanmu. Jadi bagaimana bisa kamu begitu kasar pada kami? Kami hanyalah sepasang ayah dan anak yang mencoba mencari kehidupan yang tenang. Kami telah lari dari Zizou dan berencana memulai hidup baru di sini. Jadi tolong jangan mempersulit hidup kami. Silakan pergi. Lebih baik kamu mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Dan tolong jangan libatkan kami. Wanita itu seketika menjadi geram. Bibirnya bergetar dan dia menggigit bibirnya sendiri. Sampai akhirnya dia pun menyerah. Tapi sebelum dia pergi, dia bertanya, "Aku akan pergi. Tapi aku ingin tahu, apa ceritamu tentang istrimu yang dipisahkan oleh sekte itu benar? Apakah dia sudah mati?" Zovan agak terkejut ketika mendengar wanita ini. Tapi dia kemudian tertawa lalu menjawab, "Tentu saja itu tidak benar. Aku hanya mengarang cerita untuk menyelamatkan diriku sendiri. Sebenarnya akulah yang meninggalkannya di sana. Lagi pula dia lebih baik di sana dan hanya akan menjadi penghalang jika mengikuti kami. Aku yakin dia baik-baik saja sekarang." Wajah wanita itu seketika menjadi semakin suram. Bajingan, kau tega melakukan itu. Hari ini aku akan membunuhmu untuk mewakili istrimu. Wanita itu segera menghunus pedang dan dia arahkan ke arah Zovan. Tapi Zovan tampak kesal dan melambaikan tangannya. "Tunggu,
Kau berani menyerang kami di tempat ini? Jika para penjaga mendengar keributan, maka mereka akan segera datang. Lalu kau tidak akan selamat. Karena itu lebih baik jangan berbuat hal yang ceroboh dan pergilah. Wanita itu terdiam. Cih, laki-laki busuk. Aku akan mengampunimu hari ini, tapi jangan sampai aku melihatmu lagi di masa depan, kata wanita itu. Dia kemudian menarik pedangnya lalu dengan cepat menghilang dari tempat itu. Sofan dan Sange kini masih berada di depan pintu gerbang. Lalu Sange bertanya, "Ayah, bukankah akan sangat sayang kalau membiarkan gadis itu pergi begitu saja? Apalagi kita sudah susah payah untuk menyelamatkan hidupnya." "Pergi? Memangnya dia bisa pergi kemana?" kata Sofan sambil tertawa. Lalu Sofan menjelaskan, saat ini seluruh kota sedang dijaga dengan ketat. Tidak ada satupun tempat yang aman untuknya pergi. Bahkan penginapan pun selalu dipantau setiap saat. Selama ada orang asing datang, mereka akan segera dilaporkan. Dia tidak akan bisa bersembunyi dan dia pasti akan kembali beberapa hari lagi. Mendengar itu akhirnya Sange tahu, dia pun mengangguk. Tapi meski begitu masih ada sedikit hal yang membuat dia bingung. Tapi jika memang ayah ingin dia kembali, lantas kenapa kita masih mengusirnya? Sofan pun tertawa. Inilah permainan psikologis. Kita akan memancing ikan yang besar. Jika dia berada di sini sekarang, maka orang besar di belakangnya akan datang menyelamatkannya. Setelah itu, bayi itu akan pergi dan tidak lagi menganggap kita sebagai penolongnya. Dia hanya akan menganggap semua ini sebagai keberuntungannya sendiri. Tapi mengusirnya kali ini, dia justru akan merasa tertekan. Lalu pada akhirnya dia akan kembali dan meminta pertolongan dari kita. Lalu sejak saat itu dia akan menganggap kita sebagai penolong jiwanya. Lalu ikan besar yang kita inginkan pun akan terpancing saat melihat dia nanti berjalan bebas di kota. Dengan begitu kita bisa menjebak ikan besar yang kini sedang bersembunyi. Jadi maksud ayah, bayi ini hanya berperan sebagai umpan untuk memancing ikan itu? Itu benar. Dan cepat atau lambat, ikan akan segera memakan umpannya. Senyuman Sofan terlihat jelas seperti iblis. Setelah selesai, Sofan pun berbalik dan membawa Sange masuk ke dalam rumah. Lalu setelahnya Sofan bertanya, "Sange, kemana kamu pergi selama 3 hari kemarin? Aku sama sekali tidak menemukanmu di rumah." "Aku pergi berkeliling kota. Aku masuk ke banyak tempat, tapi masih ada banyak sekali yang tidak bisa aku masuki. Jika ayah tidak melarangku untuk membuat keributan, pasti aku sudah masuk dengan paksa." "Kalau begitu, besok kita akan berjalan-jalan dan ayah akan menemanimu untuk masuk ke tempat-tempat yang ingin kamu kunjungi." "Benarkah?" "Ya. Kita akan bersantai sebentar sambil menunggu ikan besar memakan umpannya," kata Sofan sambil tersenyum. Mendengar itu Sange sangat gembira dan dia pun sampai berteriak kegirangan. Sifatnya memang benar-benar terlihat seperti anak kecil yang berusia 8 tahun. Dan begitulah, di hari kedua Sofan mengajak Sange untuk berkeliling dan membeli makanan yang lezat di seluruh kota. Lalu di hari keempat dan kelima, mereka kembali untuk membeli banyak mainan. Sampai di hari ke-10, mereka masih pergi berkeliling kota. Mereka benar-benar terlihat seperti ayah dan anak pada umumnya. Mereka menikmati setiap waktu yang mereka miliki tanpa mengkhawatirkan apapun. Lalu di salah satu sudut gang, seorang wanita melihat Sofan dan Sange. Wajahnya kini tampak sangat lesu karena selama 10 hari ini dia telah mengamati apa yang dilakukan oleh Sofan dan Sange. Dia sudah tidak tahan lagi
Lalu dia memutuskan untuk kembali. Dan begitulah, saat Sofwan dan Sange kembali ke rumah, mereka dikejutkan oleh seorang wanita yang kini tampak menunggu mereka. Sofwan menyembunyikan senyuman di wajahnya lalu berkata dengan ketus, "Kenapa kau datang lagi?" "Diam. Mulai sekarang aku akan tinggal di sini. Kalian tidak diizinkan untuk mengusirku ataupun pergi melapor ke istana. Jika tidak, maka aku akan membunuh kalian," kata gadis itu dengan wajah sedikit memerah. Sepertinya dia sedikit malu untuk mengatakan semua itu. Kini Sange dan Sofwan saling bertukar pandang dan mencibir di dalam hati mereka. Lagi pula sejak awal mereka itu sudah tahu kalau wanita ini pasti akan kembali. Sampai akhirnya Sofwan berkata, "Nak, maafkan ayahmu karena sangat lemah. Sekarang bahkan ayahmu dipaksa oleh seorang wanita yang tidak dikenal. Bahkan aku tidak bisa melawannya. Jadi tabahkanlah hatimu untuk tinggal bersama dengan wanita ini." "Bajingan, kau masih punya wajah untuk mengatakan semua itu? 10 hari lalu kalianlah yang menendangku keluar. Kalian tidak tahu kehidupan apa yang telah kujalani. Bersembunyi setiap hari dan takut bertemu dengan orang. Bahkan aku tidak bisa pergi ke penginapan karena dijaga ketat. Aku masih seorang wanita dan aku tersiksa. Kalian bahkan tidak mengerti itu," kata wanita itu dengan kemarahan dan kesedihan yang bercampur aduk di wajahnya. Sampai pada akhirnya dia pun menangis. Ya, terserah kau saja. Cepat masuk ke dalam dan berhentilah menangis. Di ujung sana ada kamar yang bisa kau gunakan, kata Sofwan sambil membuka sebuah pintu yang kini terlihat sangat rapi. Wanita itu kini menatap Sofwan dan hatinya tiba-tiba terasa hangat. Dia tahu bahwa kamar ini sepertinya memang sudah disiapkan untuknya. Dan dia mulai berpikir bahwa Sofwan sebenarnya bukanlah orang yang sekejam yang dia kira. Setelah itu Sofwan pun berbalik dan hendak kembali ke kamarnya. Tapi wanita itu segera menghentikannya dan bertanya, "Selama beberapa hari ini aku memperhatikan kalian pergi bersama sepanjang waktu. Kenapa? Bukankah itu adalah hal yang wajar yang dilakukan oleh seorang ayah dan anaknya?" tanya Sofwan memotong. Itu memang hal yang wajar. Menurutku kalian adalah keluarga yang harmonis. Tapi apa? Tentu saja ayahku dan aku saling menyayangi. Keluarga kami juga harmonis. Memangnya ada masalah dengan hal itu?" potong Sange dengan ketus. "Tidak, hanya saja menurutku ada yang tidak benar di sini. Bukankah kamu mengatakan kalau kamu meninggalkan istrimu? Lalu bagaimana bisa kau begitu menyayangi putramu seperti ini?" Mendengar itu Sofwan pun tertawa. Istri adalah istri dan anak adalah anak. Itu jelas adalah dua hal yang berbeda. Bahkan jika hubunganku dan istriku terputus pun, tapi anakku tetaplah anakku. Setelah mengatakan itu, Sofwan menghela nafas lalu berbalik pergi. Wanita itu kini semakin bingung. Dia bisa melihat sikap Sofwan yang berubah-ubah. Dia bahkan tidak bisa menilai Sofwan dengan mudah. Akhirnya Sofwan kini kembali ke kamar dan Sange pergi ke taman. Wanita itu melihat Sange kini bermain di taman. Sange bermain dengan sangat riang. Dia bermain dengan mainan yang Sofwan belikan. Meski umurnya sudah 300 tahun lebih, tapi sikapnya itu benar-benar tidak ada bedanya dengan anak di usia 8 tahun. Dia sangat menikmati bermain dengan mainan barunya. Selain itu juga,
Selama beberapa hari ini Sofwan itu benar-benar meninggalkan tugasnya dan menghabiskan waktunya bersama dengan Sange. Itu jelas membuat Sange merasa semakin senang. Jadi dia sama sekali tidak ragu untuk mengeluarkan semua sifat kekanak-kanakannya. Di sisi lain, si wanita sedari tadi memperhatikan Sange yang bermain sendirian. Dia kemudian memberanikan diri dan mendekati Sange. "Namamu Gusantong kan? Wah, itu adalah mainan yang sangat bagus. Apakah ayahmu yang membelikannya?" tanya wanita itu dengan ramah. Tapi Sange meliriknya dengan tatapan dingin lalu berkata, "Jika kau ada urusan denganku, maka cepat katakan. Lalu kembalilah ke kamarmu, tidak perlu basa-basi." Wanita itu sekali lagi terkejut dengan sifat dari Sange. Dia tampak stagnan dan sempat kebingungan. Tapi setelah beberapa saat dia kemudian berkata, "Gusantong, apa kamu selalu bicara kasar seperti itu pada seorang wanita?" "Hah? Untuk seorang wanita yang baru saja ingin membunuh ayahku dengan pedangnya, untuk apa aku bersikap sopan?" kata Sange dengan kesal. Mendengar itu sekali lagi wanita itu tersedak. Tangannya bergetar karena marah. Tapi dia tidak habis pikir bagaimana sebenarnya cara Sofwan itu membesarkan Sange. Wanita itu masih belum menyerah. Dia masih mencoba untuk mengakrabkan diri. Jadi dia berkata, "Nak, bisakah kita bicara dengan baik? Kakak hanya ingin bertanya beberapa hal padamu." "Katakan saja apa yang kau mau. Aku tidak suka omong kosong yang bertele-tele," kata Sange dengan nada yang kesal. Wanita itu kini hanya bisa tertawa kering ketika mendengar itu. Tapi kemudian dia bertanya, "Adik, kalau begitu kakak akan bertanya, apakah ayahmu benar-benar meninggalkan ibumu?" Sange terdiam sesaat lalu mengangguk. "Ya." Wanita itu terkejut kembali. Wajahnya pun tampak bingung. "Lalu, apakah kamu menyayangi ibumu?" "Tentu saja." "Jika memang begitu, karena sekarang ayahmu meninggalkan ibumu, apa kamu tidak membenci ayahmu?" "Tidak." "Kenapa?" Wanita itu semakin penasaran. Sange terdiam sesaat, lalu dia menghela nafas dan berkata, "Karena jika ayah bersikeras membawa ibuku, maka ibuku akan mati. Jadi menurutmu, apa yang bisa ayahku lakukan?" Mendengar itu mata wanita ini terbelalak. Dia terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Sange. Lalu saat dia hendak bertanya lagi, sebuah panggilan terdengar dari dalam. "Sange, kenapa kamu masih bermain di luar? Kembalilah, sudah saatnya untuk tidur." Terdengar itu adalah suara Sofwan. Sange pun segera mengangguk dan berdiri. "Ayahku sudah memanggil, jadi aku akan kembali ke kamar." Kemudian Sange pergi meninggalkan wanita itu sendirian. Sekarang wanita itu melihat punggung dari Sange. Dia baru saja menyadari bahwa keluarga ini tidak seburuk yang dia pikirkan. Belum lagi sikap dari ayah dan anak ini benar-benar mirip. Karena itu perlahan senyuman terlihat di wajahnya dan ada perasaan hangat di dalam hatinya. Di sisi lain, Sofwan bertanya pada Sange, "Apa yang kamu bicarakan dengan bayi itu?" "Bukan apa-apa, ayah. Aku hanya tidak ingin dia memarahi ayah tanpa alasan lagi." "Kalau dia memang ingin memarahiku, maka biarkan saja. Lagi pula aku bukanlah orang baik." "Tapi aku tidak suka mendengar orang memarahimu. Kamu adalah ayahku dan aku tidak bisa menerimanya. Jika ayah tidak melarangku, aku pasti sudah memukulinya. Jadi karena aku tidak bisa memukulinya, maka lebih baik
orang lain tidak mencari masalah denganmu, jawab Sange dengan ekspresi wajah kesal. Sofwan sendiri mendengar ini merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Dia merasa beruntung karena memiliki putra yang sangat berbakti. Dan perlahan hari pun berlalu. Sofwan dan Sange kini keluar dari kamarnya. Kini mereka berniat untuk pergi ke kota lagi. Sembari berjalan, Sange bertanya, "Ayah, sekarang gadis itu telah kembali. Apakah kita masih bisa bermain dengan bebas?" Tentu saja, semakin kita santai maka akan semakin baik. Lagi pula ikan buruan kita masih belum juga mengambil umpannya, kata Sofwan sambil tertawa. Mendengar itu Sange menjadi semakin bersemangat. Dia tampak sangat gembira seperti anak kecil. Lalu akhirnya mereka berdua sampai di depan gerbang. Ternyata di sana si wanita sudah menunggu mereka. Melihat sosok wanita ini, Sofwan mengerutkan keningnya dan bertanya, "Kenapa kau di sini? Kami akan keluar. Jangan menghalangi jalan kami." "Jika kalian ingin keluar maka bawa aku bersama dengan kalian," kata wanita itu sambil tersenyum. Sofwan tampak curiga dan berkata, "Kenapa kami harus membawamu?" "Benar, apa untungnya kami membawamu? Kamu mengganggu saja," kata Sange dengan ketus. Wanita itu tampak memandang mereka berdua. Lalu dengan penuh percaya diri dia berkata, "Aku tidak tahu kemana kalian akan pergi. Bisa saja kalian pergi ke istana dan melaporkanku. Jadi aku harus ikut bersama dengan kalian dan aku akan memastikan bahwa kalian tidak melaporkanku." "Terserahlah, lakukan apa yang mau kau lakukan, asal jangan sampai kau salah paham," kata Sofwan dengan acuh tak acuh. Salah paham? Wanita itu kini tampak keheranan. Tapi kemudian mereka bertiga pun pergi menyusuri kota. "Hei, lihat, itu tuanku. Ternyata sekarang dia membawa istrinya keluar. Gila, istrinya cantik banget, cuk. Pantas saja selama ini dia disembunyikan di dalam rumah. Apa yang berbeda dari mereka hari ini sampai istrinya dibawa keluar ya?" kata para penduduk kota. Dan mendengar itu si wanita kini tampak memerah. Wajahnya tampak malu-malu mendapatkan pujian. Apalagi dia juga disebut sebagai istri dari Sofwan. Tapi kemudian wanita itu berkata pada Sofwan, Kenapa kamu tidak mengatakan kalau aku adalah sepupumu, sama seperti saat kau mengatakannya pada para penjaga?" Sofwan menoleh dan berkata, "Rumor selalu menyebar lebih cepat daripada api. Jika aku menjelaskannya itu hanya akan memakan banyak waktu. Jadi sekarang berita itulah yang tersebar di telinga penduduk. Jadi tidak banyak yang bisa kulakukan. Lagi pula mereka juga hanya penduduk biasa. Jadi tidak perlu merisaukan hal sepele seperti itu," kata Sofwan dengan acuh tak acuh. Setelah itu mereka juga berpapasan dengan para penjaga kota yang sedang berpatroli. Meski di sana ada sedikit kesalahpahaman, tapi itu segera terselesaikan saat Sofwan menunjukkan slip giok tanda kependudukan mereka. Dan singkat cerita mereka bertiga kembali berjalan-jalan dengan tenang dan santai. Lalu kini wanita itu bertanya, "Bagaimana bisa kamu melakukan semua itu?" Sofwan menjawab, "Itu adalah masalah sepele. Setelah kami membuat pernyataan sebelumnya, kita bertiga dikenal sebagai keluarga Gu." "Hah? Kita bertiga? Sial. Lalu kenapa selama 10 hari ini aku harus bersembunyi seperti pencuri dan tikus kot?" "Itu adalah urusanmu. Aku tidak pernah mengatakan kalau kau harus bersembunyi," jawab Sofwan dengan santai. Mendengar itu wanita ini tampak geram.
Tapi entah kenapa dia justru tidak bisa menahan senyuman di wajahnya. Dan setelah itu mereka kembali berkeliling kota. Sange terus meminta banyak makanan yang dijual di pinggir jalan. Sofan pun tentu saja menurutinya. Dia memperlakukan Sange layaknya anak kecil, dan di mata orang lain Sofan adalah sosok ayah yang ideal. Selain itu, apapun yang diinginkan oleh Sange, Sofan selalu membelikannya tanpa pikir panjang. Itu juga tentu memberikan kesan baik bagi para pedagang. Karena sejak kedatangan Sofan, bisnis di kota itu bergerak jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Itu membuat nama Sofan segera dikenal di setiap sudut kota. Permen, 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 permen. Terdengar suara seorang pria penjual permen. Sange segera menoleh dengan penuh antusias lalu berkata, "Ayah, apa itu?" "Oh, itu adalah makanan manis. Mungkin kamu akan menyukainya," jawab Sofan. "Hei Sange, apa kamu mau permen itu? Pesanlah, kakak yang akan membelikannya untukmu," kata wanita itu sambil berjongkok dan tersenyum pada Sange. Mendengar itu, Sange kemudian menoleh ke arah Sofan seolah meminta persetujuan darinya. Sofan pun tertawa. Ya, lagi pula gadis ini sudah tinggal dan makan di rumah kita secara gratis. Jadi biarkan dia membelikanmu beberapa. Pastikan kamu menghabiskan uang di kantongnya. Jadi jangan ragu-ragu. Sange pun segera mengangguk. Dia segera meraih tangan wanita itu dan berlari ke arah penjual permen. Wanita itu mengikuti Sange, tapi dia kemudian menoleh ke arah Sofan dan berkata, "Kamu benar-benar buruk dalam mengajari putramu." Seolah wanita itu kesal, tapi dia sama sekali tidak mencoba untuk melawan. Hanya saja Sange mendengarnya dan kemudian dia berhenti. "Kenapa kamu mengatakan itu pada ayahku? Apa kamu tidak mau membelikannya untukku? Kamu bohong." Melihat itu, Sofan tidak bisa menahan tawanya. Sedangkan Sange kini tampak cemberut dan wajahnya terlihat masam. "Sange, kamu salah paham. Aku pasti akan membelikan semua yang kamu mau. Jadi ayo kita pesan." Tampak wanita itu tersenyum untuk melegakan hati Sange. Dan setelahnya Sange pun mengangguk, lalu kemudian pergi ke arah penjual untuk memesan. Wanita itu kini berjalan mendekati penjual itu dan bertanya, "Berapa harga satu per..." Wanita itu tiba-tiba menghilang dari sana. Tidak ada seorang pun di sana yang menyadari kepergiannya. Dia hilang dalam sekejap. Si penjual menoleh ke arah wanita yang tadi itu, tapi ternyata sudah tidak ada siapa-siapa. Dia bahkan tampak keheranan dan bergumam, "Aneh sekali, bukankah tadi ada yang bertanya padaku? Apakah aku sedang berhalusinasi?" kata penjual itu sambil menggaruk-garuk kepalanya. Di sisi lain, di sebuah lorong yang gelap, wanita itu tampak mencoba untuk memberontak dan berteriak. Dia ingin melepaskan diri. Tapi saat ini seorang pria berbadan kekar mendekapnya. Tangan pria ini menutupi mulutnya sampai dia tidak bisa mengeluarkan suara. Setelah itu, pria itu kemudian berbisik, "Yan R, jangan melawan. Ini aku." Mendengar suara itu, si wanita pun berhenti memberontak dan kemudian diam. Lalu pria itu membuka tangannya perlahan. Yan R atau si wanita itu menoleh ke arah pria itu dengan wajah terkejut. "Kak, kamu masih belum mati?" Dan kemudian percakapan di antara mereka disembunyikan. Kita akan kembali saja ke tempat Sofan. Di sana Sange tampak melihat sekeliling dan berkata, "Kemana perginya bayi itu? Apa dia melarikan diri saat tahu aku membeli banyak hal?" Mendengar itu Sofan pun tertawa.
Wanita itu bukanlah sosok yang biasa di Songso. Jadi menghabiskan beberapa batu roh itu bukanlah masalah besar untuknya. Selain itu, dia juga tidak mungkin punya pikiran untuk melarikan diri lagi. Jika apa yang ayah katakan itu benar, lalu kemana dia? Apakah dia ditangkap oleh para penjaga? Tanya Sange. Tidak, itu juga bukanlah ulah dari para penjaga. Lagi pula jika memang para penjaga itu menangkap si bayi, mereka juga pasti akan menangkap kita sekarang. Lantas kalau begitu, ya, sepertinya ikan telah memakan umpannya, kata Sofan sambil menyeringai. Lalu Sofan berkata lagi, dengan begini hari-hari bersantai kita sudah akan berakhir. Ini adalah hari terakhir untuk bersenang-senang. Jadi kemana kamu mau pergi? Ayah akan menemanimu seharian ini. Mendengar itu, Sange tampak kembali mendapatkan keceriaannya dan berkata, kalau begitu ayo pergi ke ujung sana. Sekitar 300 mil di sebelah timur kota ada tempat makan yang katanya enak. Bocah bau, rupanya kau hanya tahu makan saja, goda Sofan, dan kemudian mereka pun pergi untuk berburu makanan. Bagi Sange makanan itu sudah seperti surga, jadi itu tidak heran kalau dia terus mencari makan. Dan hari pun berlalu. Kini langit mulai gelap. Sofan dan Sange memutuskan untuk kembali ke rumah. Lalu saat mereka masuk ke dalam rumah, mereka menutup pintu gerbang. Tiba-tiba ada dua bayangan menangkap mereka dari belakang. Kedua orang ini adalah ahli di ranah soul fusion. Dan Sange sangat terkejut, lalu dia merasa kesal. Tangannya mengepal erat dan aura merah langsung merembes keluar. Tapi Sofan segera mengedipkan matanya untuk menghentikan Sange. Sange mengerti dan akhirnya mereka berdua berpura-pura untuk menjadi orang lemah. Mereka berusaha untuk melepaskan diri dan mencoba untuk berteriak untuk minta tolong. Lalu sesaat kemudian mereka pun dibawa pergi dari kediaman itu. Mau dibawa kemana mereka sebenarnya? Mari kita jumpa lagi di hari Kamis. Dan untuk besok Kamis kayaknya Ane akan up agak malam, karena agenda Ane mulai nanti sampai besok akan padat. Jadi sorry, nanti hari Kamis akan agak malam. Oke, see you again di next video dan bye.